Nah menurut saya kita tidak mungkin menjalankan peran yang decisif kecuali apabila struktur organisasi ini terkonsolidasikan sehingga NU bisa betul-betul bekerja sebagai organisasi. Sebagai organisasi, itu artinya dengan mekanisme organisasi yang jelas ya, yang teratur dan rapi. Bukan hanya kerumunan di antara tokoh-tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala sahbihi mawalah mabad. Mas Ikam yang saya hormati, terima kasih telah hadir. Pak Rozali, para pengurus jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama hadir pada kesempatan ini, hadir dan hadirat. Alhamdulillah orang bisa melihat sejarah dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Kita sering melihat sejarah itu dari sudut pandang hakim untuk mengadili apa yang salah, apa yang benar dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Tapi sebetulnya kita juga bisa melihat sejarah itu dari sudut pandang ahli waris. Yaitu bahwa ini pinjam musola mana ini ya, speaker aja ini kalau seperti ini. Iya, jadi kita bisa melihat sejarah dari sudut pandang ahli waris. Bahwa betapapun juga apapun yang sudah terjadi di masa lalu, sekarang ini kita ini yang mewarisi. Yang ada di tengah kita adalah hasil akhir dari serangkaian peristiwa-peristiwa sejarah. Dan kemudian kita berpikir tentang warisan ini mau kita apakan. Nah, kalau kita lihat balik dari perjalanan yang telah dilalui oleh bangsa ini, tentu saja dengan Nahdlatul Ulama di dalamnya, kita melihat dinamika yang luar biasa dari waktu ke waktu. Untuk persingkat, saya kira boleh saya sebut ya, misalnya bahwa ketika kita memproklamirkan kemerdekaan, kita masuk dalam dunia baru yang boleh dikata merupakan dunia post kolonialisme, dunia pasca kolonial. Karena sesudah kemerdekaan Indonesia itu disusul merdekanya negara yang lain, bangsa-bangsa baru lahir, sampai akhirnya kolonialisme praktis terhapuskan. Nah, dunia pasca kolonial tentu dunia berbeda sekali dari zaman kolonial. Di antara yang menjadi ciri atau menjadi aspek strategis dari post colonial world itu adalah integrasi masyarakat-masyarakat ke dalam sistem global. Ada tata dunia baru yang kemudian mendorong ya, masyarakat-masyarakat bangsa-bangsa itu untuk berintegrasi ke dalam satu sistem global bersama. Di situ ada pertarungan. Pertama pertarungan ideologis, pertarungan kepentingan ekonomi dan lain sebagainya, seru sekali.
Dan bangsa kita sendiri harus menghadapi pertarungannya sendiri, pertarungan untuk membangun rasa dan meneguhkan rasa bangsaan. Ini bangsa ini mau dijadikan bangsa apa? Identitas kita apa? Itu juga pertarungan yang tidak kalah seru dan juga bahkan sangat berdarah-darah. Nah, kemudian disusul dengan lahirnya Orde Baru atau ordenya Pak Harto. Nah, Bapak yang saya hormati, di dalam setiap fase transformasi itu tentu ada aktor-aktor yang sangat menentukan, yang paling menentukan, yang memberi arah kepada transformasi itu sendiri. Di dalam fase awal, yaitu yang biasa disebut sebagai Orde Lama itu, kita tahu bahwa Bung Karno itu menjadi aktor yang sangat menentukan di dalam mendefinisikan Indonesia itu dengan berbagai macam gerakan atau artikulasi yang beliau lakukan, bukan hanya dengan cara mengkonsolidasikan wawasan kebangsaan dari masyarakat bangsa ini sendiri, tapi juga dengan mencari posisi pergaulan masyarakat internasional. Ini gara-gara bencana alam atau gara-gara apa yang jadi begini? Ya, tapi kita juga tahu bahwa di situ ada pertarungan, ada aktor-aktor lain, militer misalnya. Kemudian ada aktor-aktor ideologis yang lain. Ya. Ya. Nah, walhasil kita melewati fase itu dan mengakhirinya dengan pertarungan yang luar biasa keras. Ya. Tapi sekurang-kurangnya pengukuhan rasa identitas kebangsaan itu relatif berhasil. Indonesia ini diproklamirkan hanya dengan secari kertas untuk bangsa dengan masyarakat yang sebarannya begitu luas. Pasti memang tidak mudah untuk mempersatukan masyarakat yang luas itu dalam satu wawasan identitas bersama. Selamat datang Bapak Anies. Ini Bapak Anies ini kita undang bukan sebagai Mbak Alwi ya, ini Bapak Anies sebagai pembicara aja ya. Sebagai pembicara. Ya. Nah, walaupun dia sudah pakai gutrah begitu. Palestina. Ya. Relatif berhasil. Nah, saya kira ketika Pak Harto mengambil saya ini tidak dibawa. Setelah penyatuan wawasan identitas bersama itu relatif tercapai, lalu mau kemana? Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa
ada satu pilihan strategi yang dibuat oleh Pak Harto. Ya, sekali lagi pasti bukannya tanpa pertarungan. Pada zaman Orde Lama itu juga pertarungan ideologis luar biasa. Apakah Indonesia ini mau jadi negara Islam atau negara Pancasila, mau jadi negara komunis atau yang lain, itu pertarungan luar biasa. Saya kira demikian juga ketika Pak Harto mengambil alih kekuasaan, Presiden Soeharto, dan kemudian beliau berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan bangsa dan negara ini. Beliau membuat pilihan-pilihan strategi, pilihan-pilihan visi, agenda dan strategi sedemikian rupa yang juga pasti harus melalui pertarungan-pertarungan. Pak Harto itu mengambil alih kekuasaan itu tahun 69. Tahun 74 sudah ada gejolak. 78 gejolak lagi. Begitu seterusnya. Semuanya sebetulnya terkait dengan pertarungan tentang pilihan agenda dan strategi. Nah, pertama yang ingin saya soroti dalam hal ini adalah apa sebetulnya kira-kira pilihan strategi Pak Harto pada waktu itu. Saya melihat bahwa Pak Harto itu memilih strategi untuk konsolidasi pemerintahan sebagai aktor transformasi masyarakat yang total. Semuanya digiring, dituntun oleh pemerintah. Maka kita bisa melihat misalnya bahwa birokrasi dikonsolidasikan habis-habisan. Ya, bahkan dengan meminjam misalnya hierarki komando dari militer untuk memperkuat konsolidasi birokrasi itu. Dan juga menekan potensi-potensi tentangan politik dari berbagai aktor masyarakat yang lain. Makanya kemudian dilakukan fusi dari 10 partai menjadi 3 partai dan sebagainya dan seterusnya. Nah, di satu sisi ya memang kemudian ada korban-korban, termasuk NU kan merasa ikut jadi korban. Karena termasuk mungkin dianggap sebagai kekuatan yang harus ditekan supaya tidak terlalu mengganggu strategi yang sedang dijalankan. Tetapi di sisi lain, ya, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa kita bisa melihat sejarah ini sebagai dari kacamata ahli waris. Bukan soal salah atau benar, tapi kita dapat warisan apa sekarang ini. Lepas dari salah benar, saya kira dari Orde Baru itu kita juga mendapatkan banyak warisan yang lumayan. Misalnya, kita dapat warisan sistem birokrasi yang cukup kokoh, yang saya kira di zaman Orde Lama ini belum sempat dikonsolidasikan. Kita dapat warisan sistem pendidikan nasional yang juga lumayan kokoh. Sebelumnya belum sempat. Pada zaman Pak Harto itu Indonesia termasuk salah satu negara yang paling berhasil, paling cepat memberantas buta huruf. Banyak negara-negara lain yang buta hurufnya masih tinggi sekali. Indonesia ini tingkat buta hurufnya bahkan lebih rendah dari Amerika. Ya, pada tahun-tahun itu sebetulnya luar biasa. Itu diantara yang kita warisi. Dan ada banyak hal lagi.
birokrasi hukum, saya kira itu juga hasil konsolidasi. Nah, saya pernah dapat tamu dari BNPT, ya, dan dalam obrolan itu saya sebut bahwa ada banyak hal yang dulu pada zaman Pak Harto itu kita jengkel banget, sebel banget, tapi belakangan ternyata ada gunanya. Misalnya Pak, penataran P4. Saya itu ikut penataran P4 100 jam tuh. Sebelnya minta ampun waktu itu. Tapi saya kira itu bukan hanya sebel, marah juga, banyak orang marah sebetulnya terkait strategi ini ya. Tapi saya kira ini ada gunanya. Saya tidak bisa bayangkan, jadi Pak Harto itu membuat semacam ideologisasi Pancasila ya, dengan setengah paksa, ya toh. Tapi strategi itu berhasil menciptakan semacam satu critical mass dari masyarakat bangsa Indonesia ini yang menerima Pancasila beneran. Tidak mau pokoknya kalau disuruh ambil ideologi yang lain itu tidak mau. Ada critical mass di situ. Sebelum itu saya ingat betul kok tahun 77 dan tahun-tahun sebelumnya itu semangat politik Islam kuat sekali, tidak mau Pancasila, pokoknya Islam, jihad fisabilillah. Kita ingat ketika Khomeini menang revolusi dipuja-puja oleh semua orang, sampai perempuan-perempuan pakai jilbab semua, ini kan gara-gara revolusi Iran ini. Tadinya itu nyai-nyai itu kudungnya meletret semua itu. Terus gara-gara revolusi Iran sukses itu lalu wah jadi jilbab yang syar'i begini. Nah, seandainya tidak ada critical mass dari pendukung ideologi Pancasila itu, lalu masuk reformasi dengan percakapan yang sangat liberal tentang gagasan-gagasan dan ideologi-ideologi, saya tidak tahu apa jadinya. Ketika WTC dirobohkan itu orang banyak bikin kaos gambar Bin Laden. Habis itu disusul ada ISIS dan lain sebagainya. Kalau kita ini bangsa ini tidak sebelumnya mendapatkan warisan critical mass Pancasilais yang dihasilkan oleh strategi penataran P4 itu, kita mungkin akan sangat mengalami kesulitan yang besar sekali untuk menangkal arus radikalisme dan terorisme itu. Nah, maka saya selalu katakan buat teman-teman, ya lepas dari apapun kata orang, ya, bahwa orang NU masih banyak yang marah, terutama generasinya Mas Hikam ini masih banyak yang marah sama Pak Harto, ya, didukung oleh generasi 98 yang mereka ikut demo-demo itu. Tapi sekali lagi kalau kita melihat sejarah itu dari kacamata ahli waris, kita ini dapat warisan lumayan gitu, dari Pak Harto. Dapat warisan yang lumayan banyak, ya. Makanya kalau saya ditanya soal Pak Harto jadi pahlawan, ya kira-kira ya pantas saja lah. Kalau mengingat warisan-warisannya ya. Soal kontroversinya kan tidak ada pahlawan yang tidak kontroversial. Imam Bonjol itu pahlawan nasional, tapi Wahabi Pak. Gerakannya itu gerakan Wahabi dan perangnya itu perang melawan kaum tradisionalis. Pangeran Diponegoro itu pahlawan, tapi oleh Keraton Jogja pemberontak. Itu biasa begitu itu. Nah, sekarang Pak Harto itu pahlawan nasional, NU-nya mangkel, ya biasalah itu. Tidak masalah. Tapi saya kira kalau kita ukur dari warisannya, ya saya kira pantas saja lah. Ya memang
pasti ada korban. Dalam pergulatan Orde Lama itu tidak keruan korbannya itu. Tapi toh kemudian kita mewarisi wawasan identitas bangsa bersama. Dalam Orde Baru korbannya juga tidak karu-karuan, tapi kita mewarisi sistem pemerintahan yang work, sistem pemerintahan yang jalan, yang benar-benar jalan dari berbagai sektornya. Nah, kita bisa melihat sekarang ya, bahwa pada zaman Orde Lama itu kekuatan-kekuatan sipil itu bertarung satu sama lain untuk memperebutkan definisi bangsa itu. Bangsa ini bangsa apa? Tarung itu, NU, Masumi, BNI, PKI, itu kekuatan-kekuatan sipil semua tarung untuk berebut definisi bangsa. Sampai kemudian ya saya kira peran Bung Karno sangat besar untuk memberikan payung bersama dari identitas bangsa yang kita adopsi bersama-sama. Ya. Nah pada zaman Pak Harto kekuatan-kekuatan sipil ini memang ditekan. Semuanya tertekan, bukan cuma NU. Yang lain-lain tertekan, ya adalah yang dipeluk, tapi rata-rata tertekan. Kenapa? Karena khawatir ganggu. Apalagi NU itu kalau nggak ditekan, mintanya banyak biasanya itu. Emang, tapi secara umum kekuatan-kekuatan sipil ini kan ditekan. Untuk apa saya kira ya? Karena Pak Harto ingin supaya strateginya bisa dijalankan tanpa banyak gangguan. Nah sekarang dalam era reformasi ini kita tahu politik lebih terbuka, ya. Nah pada saat yang sama kita juga sadar bahwa kita butuh transformasi masyarakat juga untuk menyongsong, mengantisipasi kebutuhan dari konteks realitas masa depan. Seperti dulu ketika zaman Pak Harto mengambil alih kekuasaan mulai Orde Baru, sehingga Pak Harto berpikir tentang bagaimana mungkin kita bisa berintegrasi ke dalam sistem global kalau kita tidak punya kapasitas apapun yang memadai di dalam pergulatan global itu. Buta huruf masih banyak, tidak punya sistem pendidikan, tidak punya ini, tidak punya ini, itu yang dipaksakan didorong. Nah, sekarang dalam masa reformasi ini, ya kita melihat masa depan ini punya banyak tantangan yang membutuhkan transformasi masyarakat kita, yang tidak bisa ditunggu secara alami saya kira. Karena kalau ditunggu secara alami itu istilahnya banyak yang kepontal-pontal. Sekarang saja ini ada disparitas yang luar biasa sebetulnya antar generasi yang ada di tengah-tengah kita ini. Ini sekarang ini yang bertarung kan mulai generasi X sampai ke belakang generasi baby boomers. Generasi Y itu udah bingung. Ini anak teman-teman PBNU ini yang generasi Y itu melihat yang tua-tua kayak begini ini bingung semua, ini ngapain? Sementara mereka sibuk mengerjakan berbagai pekerjaan organisasi yang memang sangat intens sehari-hari, yang tua-tua malah begini gitu. Itu mereka bingung. Nah, tapi memang ada kebutuhan transformasi yang luar biasa. Kalau enggak, berat kita menghadapi tantangan masa depan itu. Nah sekarang pertama, bagaimana berbagi peran antara pemerintah dengan masyarakat sipil, dengan aktor-aktor sipil. Kalau zaman Orde Lama, aktor-aktor dari masyarakat sipil itu bertarung satu sama lain untuk memperebutkan definisi bangsa. Zaman Orde Baru, aktor-aktor sipil ditekan. Pemerintah
mengambil alih sepenuhnya kendali. Nah sekarang di era reformasi ini bagaimana berbagi antara pemerintah sebagai aktor perubahan dan juga aktor-aktor sipil ini. Nah pertama-tama saya kira yang harus ditanyakan kepada diri kita sendiri sebagai bagian dari aktor-aktor sipil, kita ini mau berperan seperti apa? NU ini katakanlah mau mengambil peran bagaimana di dalam transformasi ini? Ya. Apakah kita akan ikut arus begitu saja apapun yang terjadi, atau kita berupaya mengambil peran yang lebih decisif dalam proses transformasi itu sendiri. Nah, dari pertanyaan inilah kemudian saya sebetulnya terdorong untuk berpikir tentang konsolidasi organisasi NU ini. Tidak mungkin NU sebagai organisasi bisa mengambil peran yang decisif kecuali struktur organisasinya cukup terkonsolidasi. Kalau tidak, maka NU hanya akan larut saja di dalam arus apapun yang menggelinding di tengah-tengah masyarakat. Dan keputusan NU dalam hal ini penting sekali karena NU sudah berkembang menjadi begitu besar. Secara statistik NU ini luar biasa berkembang dengan cepat dan tiba-tiba menjadi besar sekali. Maka apapun yang terjadi dengan NU pasti punya dampak yang decisif terhadap kehidupan masyarakat bangsa secara luas. Nah NU harus buat pilihan sekarang. Kita mau mengambil peran seperti apa? Nah menurut saya kita tidak mungkin menjalankan peran yang decisif kecuali apabila struktur organisasi ini terkonsolidasikan sehingga NU bisa betul-betul bekerja sebagai organisasi. Sebagai organisasi itu artinya dengan mekanisme organisasi yang jelas ya, yang teratur dan rapi. Bukan hanya kerumunan di antara tokoh-tokoh. Selama ini saya menyimpulkan bahwa NU itu lebih merupakan kerumunan di sekitar tokoh-tokoh. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa besar, lalu jutaan orang berkerumun di sekitarnya. Gus Dur berkerumun jutaan orang. Kiai As'ad Syamsul Arifin orang berkerumun. Tapi sebagai organisasi tidak ada sistem yang sungguh-sungguh bekerja di dalam konteks ke-NU-an itu. Nah maka saya buat pilihan untuk pertama-tama melakukan konsolidasi organisasi. Nah, tapi kemudian pertanyaannya bagaimana hubungan NU dengan pemerintah? Kalau dulu di Orde Baru itu NU memang ditekan oleh pemerintah sehingga wajar kalau artikulasinya ya ngelawan. Maka yang heroik dari NU pada masa Orde Baru itu kalau berani melawan pemerintah itu baru heroik. Kalau tidak berani melawan pemerintah dianggap pengecut. Dulu begitu. Kenapa? Karena konteksnya memang pemerintah menekan NU. Zaman Orde Lama dulu tarung sama yang lain. NU itu bukan cuma sama PKI loh. Genjot-genjotannya sama Masumi juga, genjot-genjotan juga, sama PNI juga.
Nah sekarang di era reformasi ini apa pilihan kita? Pertama jelas ada kebutuhan transformasi untuk menghadapi tantangan masa depan. NU harus berperan. Pemerintah pasti punya mau juga. Nah, yang saya pikirkan sebagai pilihan kemudian adalah NU menempatkan diri sebagai partner dari pemerintah. Artinya pemerintah maunya apa, NU berpikir apa, mari kita rundingkan, kita buat kesepakatan, lalu kita kerjakan bersama. Karena ini kebutuhan kita bersama, kebutuhan transformasi itu. Nah, masalah berikutnya adalah bahwa dalam setiap transformasi, yang namanya transformasi itu kan membangun konstruksi baru dari apa yang sebelumnya ada, meninggalkan apa yang sebelum ada untuk membangun konstruksi baru. Nah, ketika kita bangun konstruksi baru, memang biasanya ada yang pertama, kemudian merasa terancam privilege-nya karena tidak masuk dalam konstruksi baru ini. Ada yang malah ketinggalan sama sekali. Ada yang privilege tadinya di masa yang lalu privilege-nya itu bernilai tinggi, tapi kemudian di dalam konstruksi baru menjadi relatif berkurang. Ya seperti sekarang ini sebetulnya sudah tertransformasi kita ini, secara alami. Gus itu dulu itu privilege luar biasa, apalagi Gus besar seperti saya ini. Tapi sekarang Gus itu ya semuanya Gus, sehingga Gus itu tidak lagi punya leverage yang setinggi dulu. Jadi sudah ada konstruksi baru sekarang ini. Begitu juga kiainya. Nah saya kira di NU ini juga nantinya akan begitu. Ketika kita membangun konstruksi baru, ada yang khawatir privilege selamanya atau currency lamanya tidak laku lagi di dalam dunia yang baru. Dulu misalnya ya, jadi pengurus NU itu pokoknya Gus ya, gampang lah jadi pengurus itu. Sekarang harus ikut pelatihan. Walaupun Gus gak ikut pelatihan gak bisa jadi pengurus, kan repot itu. Nah hal begini ini akan terjadi akibat dari pilihan-pilihan strategi. Saya kira hal yang sama juga pasti dialami oleh pemerintah. Dulu zaman Pak Harto itu kita juga tahu lah, luar biasa. Bukan hanya antara pemerintah dengan masyarakat sipil, tapi juga di dalam lingkungan pemerintah sendiri. Bagaimana persaingan di antara elit militer dan lain sebagainya, persaingan elit ekonomi itu kita bisa lihat itu. Ini soal perebutan tempat di dalam konstruksi baru. Nah, ini semua saya kira adalah proses yang harus kita jalani. Saya bersama teman-teman di masa khidmat ini kita sudah berusaha sekuat-kuatnya untuk membangun konstruksi baru itu yang kami yakini menjadi jalan masuk bagi peran yang lebih decisif ya, dari NU ini di dalam ikut menentukan arah transformasi masyarakat. Tentu ke depan kita harus berpikir arah mana yang lebih maslahat, tentu. Tapi pertama-tama kan kapasitas untuk menjadi aktor decisif itu dulu yang harus dibangun. Dan ini teman-teman sebetulnya sudah berusaha keras sekali. Bahwa kemudian ada elemen-elemen yang susah diajak, ya itu memang ya alami, di
Mana-mana terjadi seperti itu. Nah, harapannya bahwa ke depan Nahdlatul Ulama ini lalu menjadi satu entitas organisasional yang bisa betul-betul berfungsi sebagai organisasi, yang tidak hanya mengandalkan tokoh-tokoh, tapi betul-betul struktur yang bekerja dengan layak sampai ke bawah, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini bisa diadres secara organisasional. Bukan hanya masalah domestik, tapi juga masalah-masalah internasional. Nah, kalau NU sudah punya kapasitas itu, dan kemudian NU menempatkan diri sebagai partner pemerintah dalam agenda transformasi masyarakat itu, saya kira kita bisa mengharapkan hasil yang lebih baik dari agenda mempersiapkan bangsa ini menyongsong masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.